Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perceraian merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan bervariasi di setiap negara. Di Indonesia, tingkat perceraian telah mencapai peringkat tertinggi di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia, seperti ketidakcocokan dalam hubungan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Namun, ada satu faktor yang sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu fenomena jin dasim atau jin perusak rumah tangga dalam Islam. Dalam agama Islam, jin dasim atau jin perusak rumah tangga adalah salah satu jenis jin yang sering menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri. Jin dasim diyakini memiliki sifat yang sangat jahat dan suka mengganggu kehidupan manusia. Mereka dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman dalam hubungan suami istri. Selain itu, jin dasim juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga membuat mereka lebih mudah marah, cemburu, dan mudah tersinggung. Sebagai hasil dari pengaruh jin dasim, banyak pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam hubungan mereka dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Meskipun fenomena ini mungkin terdengar aneh dan sulit dipercaya bagi banyak orang, namun banyak orang yang mengalami hal ini dan mengakui bahwa jin dasim memang benar-benar ada. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia mengindikasikan bahwa masalah jin dasim dapat menjadi masalah serius yang harus diatasi. Oleh karena itu, para pasangan suami istri harus belajar untuk mengenali gejala-gejala yang mungkin disebabkan oleh pengaruh jin dasim dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa yang kuat adalah kunci untuk melindungi diri dari pengaruh jin dasim. Kita harus selalu ingat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ibadah dan meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari gangguan jin dasim melalui berbagai cara, baik itu perbuatan maksiat, zina yang pada zaman modern ini bisa mudah didapatkan melalui sosial media. Meningkatkan komunikasi. Komunikasi yang baik antara suami istri sangat penting untuk menjaga hubungan mereka. Dengan berkomunikasi dengan baik, mereka dapat saling memahami dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran dapat membantu memperkuat iman dan takwa, serta melindungi dari pengaruh jin dasim. Mengikuti pengobatan alternatif. Jika masalah jin dasim sudah sangat serius dan sulit diatasi, pasangan suami istri dapat mencoba pengobatan alternatif seperti ruqyah atau pengobatan herbal. Fenomena jin dasim atau jin perusak rumah tangga dalam Islam adalah masalah serius yang dapat menyebabkan perceraian dalam hubungan suami istri. Ada banyak faktor lain yang dipakai jin dasim untuk menyebabkan perceraian, seperti masalah keuangan, ketidakcocokan dalam hubungan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang beragama Islam, kita harus belajar untuk memahami konsep tentang jin dan cara mengatasi masalah jin dasim. Namun, kita harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat perceraian di Indonesia adalah
dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita harus memperkuat iman dan takwa kita dan juga belajar untuk saling menghargai dan saling mendukung dalam hubungan suami istri dalam menghadapi masalah jindasim atau masalah lain yang dapat menyebabkan perceraian. Kita harus selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dan menghindari keputusan yang tergesa-gesa. Kita harus terbuka untuk berbicara dengan pasangan kita dan mencari solusi yang tepat bersama-sama. Kita juga dapat mencari bantuan dari ahli ruqyah atau konsultan pernikahan yang dapat membantu kita dalam mengatasi masalah ini. Dalam akhirnya, perceraian adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah diatasi. Namun, dengan memahami konsep tentang jin dan cara mengatasi masalah jindasim, serta dengan menghargai dan mendukung pasangan kita dapat mengurangi tingkat perceraian di Indonesia dan menciptakan hubungan suami istri yang harmonis dan bahagia. Selain itu, sebagai masyarakat yang beriman, kita juga harus memperkuat keimanan dan mengembangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangatlah penting karena jindasim atau jin perusak rumah tangga dalam Islam diyakini hanya akan mengganggu dan menggoda manusia yang lemah imannya atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat terhindar dari godaan jindasim atau jin perusak rumah tangga. Selain memperkuat keimanan, kita juga harus menghindari perilaku-perilaku yang dapat memicu gangguan jin seperti maksiat, kesombongan, dan membanggakan harta dan kekayaan. Kita juga harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jindasim atau jin perusak rumah tangga. Dalam Islam, perceraian bukanlah hal yang diinginkan dan harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk bercerai, kita harus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kita dan mencari solusi yang tepat. Kita juga dapat mencari bantuan dari keluarga, teman, atau konsultan pernikahan yang dapat membantu kita dalam mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.